Bayangin, ada seorang atlet karate terkenal, cantik, sombong, dan yakin gak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi siapa sangka, justru tantangannya sendiri yang membalik seluruh hidupnya. Bukan lewat pertarungan, tapi lewat sesuatu yang gak pernah dia duga. Coba tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana nonton kisah ini? Dan jawab jujur. Menurut kamu, orang sombong itu bisa berubah nggak kalau jatuh cinta? Sorot lampu di aula besar kampus olahraga itu menyala terang, memantul di lantai kayu yang sudah berkali-kali disapu keringat dan ambisi. Di tengah ruangan, seorang perempuan berdiri tegak dengan seragam putih karate yang pas di tubuhnya. Rambutnya diikat rapi, mata tajam, dan langkahnya mantap. Dialah Nadia Ramadhani, 26 tahun, atlet nasional yang namanya sudah berulang kali menghiasi majalah olahraga dan layar televisi. Bagi banyak orang, Nadia adalah lambang ketangguhan. Tapi bagi yang mengenalnya lebih dekat, ia juga lambang kesombongan. Setiap kali menang kompetisi, ia tidak pernah menunduk. Ia selalu mengangkat dagu, senyumnya tipis, dan ucapannya tajam. Kemenangan itu cuma milik mereka yang siap jatuh ribuan kali tanpa drama, katanya pada wartawan dengan nada datar. Ketika seorang reporter muda memuji lawannya yang nyaris menyainginya di babak final, Nadia hanya menjawab, "Nyaris menang itu sama saja kalah." Orang-orang menyorakinya, sebagian kagum, sebagian mencibir. Tapi tak ada yang berani menentangnya. Karena pada akhirnya, setiap kali Nadia melangkah ke arena, hasilnya selalu sama. Lawannya menyerah, dan ia berdiri paling tinggi di podium. Namun di balik semua tepuk tangan itu, Nadia menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ada rasa kosong yang perlahan menekan dadanya setiap kali ia memenangkan sesuatu. Kemenangan yang dulu membuatnya berdebar kini terasa hambar, seperti lagu lama yang terlalu sering diputar. Ia menatap medali-medalinya di kamar asrama, tergantung rapi seperti saksi bisu perjalanan panjangnya. "Semua ini seharusnya membuat aku bahagia," gumamnya dalam hati. Tapi kenapa rasanya hampa? Suatu sore, setelah latihan rutin, seorang junior bertanya padanya dengan polos, "Kak, kenapa Kak Nadia selalu terlihat serius? Apa menang itu segalanya?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam sejenak. Ia hampir menjawab dengan gaya lamanya, dingin dan tegas. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak. Ia akhirnya berkata pelan, "Menang itu cara buat nunjukin siapa kita. Kalau kamu kalah, kamu nggak bisa dihormati." Anak itu mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia tidak paham, dan Nadia tahu, kalimat itu pun sebenarnya tidak memuaskan dirinya sendiri. Kampus olahraga tempat Nadia melatih bukan sekadar ruang latihan fisik, tapi juga ajang pembentukan karakter. Banyak pelatih menekankan pentingnya keseimbangan antara tubuh dan hati. Namun bagi Nadia, hati adalah hal yang berbahaya, karena hati pernah membuatnya lemah. Dulu, ketika cedera menjelang final nasional, ia pernah berdoa dengan air mata, memohon pada Allah agar diberi kekuatan. Tapi yang ia terima bukan kemenangan, melainkan kabar bahwa pelatih sekaligus sosok yang ia anggap ayah sendiri pindah ke negara lain tanpa pamit. Sejak itu, ia menutup diri. Ia bersumpah, tidak akan pernah lagi mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Dari kejauhan, ia terlihat seperti perempuan sempurna, mandiri, sukses, disegani. Tapi ketika malam tiba dan aula sudah kosong, ia sering duduk sendiri di tepi tatami, menatap bayangan dirinya di lantai. Ada getaran kecil di dadanya setiap kali teringat janji-janji lama yang tak ditepati. Ia tahu, orang melihatnya sebagai pemenang sejati, tapi ia sadar bahwa di dalam dirinya ada bagian yang terus kalah, bagian yang tak pernah bisa ia taklukkan, rasa takut untuk terlihat lemah. Suatu malam, seorang teman lamanya, Dina, datang ke kampus untuk menemuinya. "Kamu tahu, Nat, orang bilang kamu sombong," ujar Dina sambil tersenyum lembut. Nadia hanya menegakkan badan, tidak tersinggung sedikit pun. "Aku sombong karena aku kerja keras. Orang cuma lihat hasil, bukan perjuangan." "Tapi apa kamu nggak capek hidup tanpa jeda?" tanya Dina lagi.
Pertanyaan itu seperti pisau dingin yang perlahan menyentuh kesadarannya. Ia tidak menjawab, hanya memalingkan wajah ke jendela, melihat bayangan dirinya di kaca, wajah yang selalu terlihat kuat, tapi matanya tak lagi memantulkan semangat yang sama. Keesokan paginya, saat sesi latihan dimulai, semua murid menunggu di tengah aula. Nadia datang dengan langkah mantap seperti biasa. Suara hentakan kakinya menggema di ruangan. Ia memberi aba-aba, memimpin latihan dengan presisi sempurna. Setiap gerakan adalah cerminan dari disiplin bertahun-tahun, dan semua orang berusaha menirunya. Tapi di tengah-tengah latihan, saat ia memberi contoh tendangan, lututnya terasa nyeri. Luka lamanya berdenyut kembali. Ia menahan sakit, berusaha tak menunjukkan kelemahan. Kuat sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri. Namun rasa sakit itu seolah menjadi simbol bahwa tubuhnya kuat, tapi hatinya mulai retak. Setelah latihan, beberapa mahasiswa menghampirinya. Salah satunya bertanya sambil bercanda. "Kak, katanya kalau ada yang bisa ngalahin Kak Nadia, kakak mau nikah sama dia ya?" Tawa kecil pecah di ruangan. Nadia ikut tertawa, tapi dalam tawanya ada nada menantang. "Iya, bener. Tapi nggak akan ada yang bisa ngalahin aku," katanya ringan. Ucapan itu yang kelak akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Tapi saat itu, ia tak tahu. Ia hanya mengucapkannya untuk menjaga wibawa. Malamnya, ia kembali ke asramanya, membuka laptop dan menatap berita terbaru tentang dirinya. Nadia Ramadhani, si juara yang tak pernah terkalahkan. Judul itu membuatnya diam cukup lama. Ia menyadari, label, tak terkalahkan, yang dulu ia banggakan kini terasa seperti beban. Ia menutup layar laptop, mematikan lampu, dan berbaring dalam gelap. Di dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih. Kalau aku terus menang tapi nggak pernah bahagia, apa artinya kemenangan itu? Dan di titik itulah, tanpa ia sadari, hidupnya mulai bergeser perlahan menuju sesuatu yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Sebuah pertemuan yang akan menguji arti, menang, dari sisi yang sama sekali berbeda. Namun malam itu, Nadia masih belum tahu. Ia hanya memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan denyut cemas di dadanya, sementara di luar jendela, angin meniupkan suara pelan seolah membawa pesan. Tak semua kemenangan datang dari kekuatan, kadang justru dari keberanian untuk kalah. Transisi menuju bab berikutnya akan muncul dari titik ini, ketika dunia Nadia yang keras dan terukur mulai terguncang oleh seseorang yang tidak menantangnya dengan otot, tapi dengan hati. Pagi itu udara kampus terasa lebih tenang dari biasanya. Di kantin Fakultas Olahraga, suara tawa para mahasiswa bercampur dengan bunyi sendok dan piring yang saling beradu. Nadia duduk di sudut ruangan, memegang gelas kopi hitam tanpa gula, teman setianya setiap pagi. Wajahnya masih seperti biasa, tenang, penuh percaya diri, dan sulit ditebak. Ia membaca pesan dari panitia seminar internal kampus yang akan digelar minggu depan, tempat di mana ia akan menjadi pembicara tentang makna disiplin dalam dunia atletik. Namun hari itu, sesuatu yang kecil dan tampak sepele terjadi, sesuatu yang kemudian mengubah arah hidupnya. Di meja sebelah, beberapa mahasiswa sedang berdiskusi soal motivasi hidup. Salah satu dari mereka menyebut nama Nadia, memuji ketegasannya, tapi ada juga yang menyindirnya. "Dia emang hebat sih, tapi sombong banget. Kayak nggak butuh siapapun," kata salah satu mahasiswa. Nadia pura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam hatinya, kalimat itu menggema lebih lama dari bunyi gelas di tangannya. Ia ingin bangkit dan menegaskan sesuatu, tapi sebelum sempat, seseorang yang duduk agak jauh dari kelompok itu tiba-tiba menoleh dan berkata, dengan suara tenang tapi jelas terdengar di seluruh meja. "Mungkin dia nggak sombong. Mungkin dia cuma terlalu sering disakiti, sampai lupa caranya percaya." Semua orang diam. Nadia mendongak. Suara itu datang dari seorang pria yang duduk di meja pojok, mengenakan kemeja abu muda dan kacamata tipis. Ia bukan mahasiswa, terlalu dewasa, terlalu tenang. Pria itu memperhatikan Nadia sekilas, lalu kembali menatap buku catatannya. Itulah pertama kalinya Nadia melihat Reza. Sore harinya, di ruang rapat dosen,
Nadia baru tahu bahwa pria itu adalah Reza Ardiansyah, dosen baru di Fakultas Psikologi Olahraga. Lulusan luar negeri, spesialis dalam bidang mentalitas atlet dan trauma pasca performa. Orang-orang bilang ia jenius, tapi terlalu kalem. Seolah tak tertarik jadi pusat perhatian. Padahal caranya berbicara bisa membuat siapapun berhenti mendebat. Ketika rapat selesai, Reza menghampiri Nadia. "Saya sempat dengar kabar tentang Anda," katanya dengan senyum sopan. Nadia menatapnya penuh waspada. "Begitu ya? Semoga kabarnya bagus." "Sebagian besar bagus," jawab Reza ringan. "Tapi saya penasaran dengan satu hal. Anda pernah bilang, kalau ada yang bisa mengalahkan Anda siap menikah dengannya. Benar?" Nada bicaranya lembut, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa menegang. Nadia terkekeh kecil, mencoba menyembunyikan rasa jengkel. "Itu cuma candaan." "Kenapa? Anda tertarik ikut bertanding?" Reza menatap matanya lama, lalu menjawab, "Saya bukan petarung fisik. Tapi kalau yang Anda maksud, menang. Bukan hanya di arena, mungkin saya mau coba." Kata-kata itu terdengar aneh bagi Nadia. Ia terbiasa dengan tantangan yang jelas. Siapa yang jatuh, siapa yang berdiri. Tapi pria ini berbicara tentang kemenangan yang tidak bisa diukur dengan medali atau skor. "Menang di luar arena? Maksudnya apa?" tanya Nadia. Suaranya meninggi tanpa sadar. Reza hanya tersenyum tipis. "Menang dalam memahami. Menang dalam menaklukkan ego. Kadang orang yang kelihatan kuat justru paling rapuh. Dan kekalahan sejati bukan karena kalah bertarung, tapi kalah dari dirinya sendiri." Nadia terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin tertawa mendengar kalimat filosofis itu, tapi ada pula bagian lain yang terasa ditampar halus. Ia berusaha menjaga ekspresinya agar tetap datar. "Kalau Anda mau mengajar psikologi, silakan. Tapi jangan analisa saya," ujarnya dingin. Reza mengangguk sopan. "Saya tidak menganalisa. Saya hanya mengamati." Sikap tenang itu membuat Nadia tak nyaman. Ia terbiasa menghadapi lawan yang agresif, bukan yang kalem tapi tajam seperti pisau yang disembunyikan di balik senyum. Hari-hari berikutnya, Reza beberapa kali muncul di area latihan. Bukan untuk ikut campur, tapi mengamati. Ia mencatat hal-hal kecil, cara murid-murid berinteraksi, bagaimana Nadia memberi perintah, bagaimana suasana berubah setiap kali Nadia berbicara. Beberapa kali ia memberi komentar ringan yang terdengar seperti nasihat, tapi tidak pernah terasa menggurui. "Kalau kamu ingin membentuk juara sejati," katanya suatu sore ketika semua murid sudah pulang, "ajarkan mereka caranya kalah tanpa kehilangan diri." Nadia yang sedang menyalakan kipas hanya menatapnya datar. "Lucu juga," katanya pelan. "Orang yang gak pernah ikut kompetisi bisa ngomong seperti itu." Reza tersenyum, lalu menatapnya tanpa menantang. "Saya memang bukan atlet, tapi saya sering lihat orang hancur karena menang yang salah." Kata-kata itu menancap di benak Nadia lebih dalam daripada yang ia sadari. Saat malam tiba, ia masih memikirkannya. "Menang yang salah," gumamnya di kamar asrama. Ia memutar ulang semua pencapaiannya. Gelar, medali, penghargaan, semuanya terlihat megah, tapi untuk pertama kalinya, terasa ringan seperti kertas kosong. Hari berikutnya, Reza kembali datang ke kampus. Kali ini membawa undangan seminar mahasiswa lintas jurusan. "Saya ingin Anda hadir, bukan sebagai atlet, tapi sebagai manusia yang pernah jatuh dan bangkit," katanya. Nadia menatapnya dengan tatapan sulit dijelaskan, antara heran, marah, dan penasaran. "Kenapa saya?" "Karena Anda simbol kekuatan," jawabnya. "Dan saya ingin tahu, seberapa kuat seseorang bertahan ketika tak ada yang perlu dibuktikan lagi." Ucapan itu mengganggu pikirannya selama berhari-hari. Malam-malamnya terasa panjang. Ia duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri yang tampak lebih letih daripada biasanya. Ia berpikir tentang hidupnya yang terencana rapi, tapi kosong di tengah. Tentang ucapan Reza yang menyinggung hal-hal yang tak pernah ia bagi dengan siapapun. Menang dalam memahami. Menang dalam menaklukkan ego.
Ia menutup matanya, mengingat bagaimana dulu ia berdoa pada Allah agar diberi kekuatan. Tapi kini yang ia butuhkan mungkin bukan kekuatan lagi, melainkan arah. Dan entah kenapa, ketika mengingat wajah tenang pria itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tertantang, tapi bukan karena ingin mengalahkan, melainkan ingin mengerti. Pagi berikutnya, Nadia datang ke kampus lebih awal dari biasanya. Saat melihat Reza sedang berbicara dengan beberapa mahasiswa di koridor, ia menghampirinya dan berkata dengan nada datar namun tegas. "Baiklah, Pak Reza. Kalau Anda mau bicara soal kekuatan sejati, saya akan dengarkan. Tapi jangan pikir saya akan kalah." Reza menatapnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Saya tidak pernah berharap Anda kalah, Nadia," katanya pelan. "Saya hanya ingin Anda menang dengan cara yang berbeda." Kalimat itu menggantung di udara, seperti awal dari sesuatu yang belum bisa didefinisikan, antara tantangan, pelajaran, dan mungkin sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar menang atau kalah. Dan di detik itu, tanpa Nadia sadari, permainan baru sudah dimulai. Bukan permainan fisik, bukan pula tentang medali. Ini tentang dua dunia yang akan saling menguji, bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan kekuatan hati. Hari seminar tiba dengan langit yang mendung, seolah udara pun ikut menahan napas. Aula kampus dipenuhi mahasiswa, dosen, dan beberapa pelatih yang penasaran. Tema besar acara itu terpampang di layar, makna kekuatan sejati dalam dunia atletik. Nama dua pembicara tertulis jelas. Nadia Ramadhani, atlet nasional, dan Reza Ardiansyah, dosen psikologi olahraga. Bagi kebanyakan orang, ini hanya seminar biasa. Tapi bagi Nadia, ini adalah arena baru, tanpa seragam, tanpa tatami, tanpa teriakan penonton. Namun tetap terasa seperti pertandingan, karena di ujung ruangan itu, duduk lawannya yang tak pernah mengangkat tangan, tapi kata-katanya mampu mengguncang. Nadia melangkah masuk dengan pakaian formal serba hitam, wajahnya tegas dan penuh kendali. Ia sudah berjanji pada dirinya, apapun yang terjadi, ia tidak akan kalah di depan umum. Tidak dari siapapun, terutama dari pria itu. Reza menyapanya sebelum naik ke podium. "Terima kasih sudah datang, Nadia." "Jangan berterima kasih dulu," jawab Nadia datar. "Karena saya belum tahu apakah saya akan setuju dengan satu pun kata Anda." Reza hanya tersenyum lembut. Justru itu gunanya diskusi. Ketika acara dimulai, moderator memperkenalkan keduanya dengan antusias. Tepuk tangan menggema. Reza mendapat giliran pertama berbicara. Suara Reza lembut tapi jelas, penuh keyakinan tanpa kesombongan. Ia memulai dengan kalimat yang langsung mengunci perhatian ruangan. "Seringkali kita mengira kekuatan itu adalah kemampuan untuk menaklukkan orang lain. Padahal kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri, rasa takut, rasa sakit, dan kebanggaan yang berlebihan." Beberapa mahasiswa menunduk mencatat, beberapa mengangguk pelan. Nadia, duduk di kursinya, menatap lurus tanpa berkedip. Kata-kata Reza seperti menyentuh dinding pertahanan yang selama ini ia bangun rapat-rapat. Reza melanjutkan, "Saya pernah bertemu banyak atlet yang menang di atas podium tapi kalah di dalam hati. Mereka menang dengan tubuh, tapi hatinya hancur. Karena mereka tidak tahu untuk siapa mereka bertanding." Ia menatap sekilas ke arah Nadia sebelum menutup pernyataannya dengan kalimat tajam namun lembut. "Seorang juara sejati bukan yang tak terkalahkan, tapi yang tahu kapan harus berhenti berperang dengan bayangan dirinya sendiri." Ruangan hening sejenak. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Saat giliran Nadia tiba, ia melangkah ke depan dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. "Menarik sekali, Pak Reza," ucapnya sambil menatap audiens. "Tapi saya percaya, kekuatan sejati tidak datang dari teori atau kata-kata indah. Kekuatan datang dari keringat, dari luka, dari saat tubuh hampir menyerah tapi kita memaksa untuk berdiri lagi." Ia menatap langsung ke arah Reza. Suaranya naik setengah oktav. "Kalau hanya bicara tentang hati, semua orang bisa. Tapi tidak semua orang bisa menghadapi kenyataan ketika gagal. Saya sudah jatuh berkali-kali, tapi saya tidak pernah berhenti.
Itulah arti kekuatan sejati bagi saya. Ruangan kembali sunyi. Beberapa mahasiswa bertepuk tangan, tapi kali ini tidak seramai sebelumnya. Ada ketegangan di udara, dua pandangan dunia yang bertabrakan. Reza tidak menimpali langsung. Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Saya tidak meragukan perjuangan Anda, Nadia. Tapi, apa Anda yakin Anda berdiri untuk menang? Atau hanya karena takut terlihat kalah?" Kalimat itu seperti panah yang menembus dada tanpa darah. Wajah Nadia menegang, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat terpukul. "Pertanyaan yang menarik," katanya dingin. "Tapi Anda tidak tahu apa yang saya alami." Reza menatapnya lembut. "Benar, saya tidak tahu. Tapi saya melihat seseorang yang terus bertarung bahkan saat tidak ada musuh. Kadang perang itu sudah selesai, hanya kita yang belum mau berhenti." Nadia menatap lantai, seolah mencari napas. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus membalas dengan apa. Suasana ruangan berubah. Bukan lagi seperti seminar, melainkan seperti ruang pengakuan batin. Beberapa mahasiswa menatap keduanya dengan takjub, merasa sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar debat. Setelah acara selesai, moderator mencoba menutup dengan kalimat ringan, tapi aura di dalam aula sudah berbeda. Nadia meninggalkan panggung lebih cepat dari seharusnya. Langkahnya cepat, tapi matanya basah. Ia tidak ingin siapapun melihat. Di luar aula, hujan turun pelan. Ia berdiri di bawah atap, memandangi butir air yang jatuh satu persatu. Hatinya seperti ikut basah, bukan karena kalah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya goyah. Ia memegang dada, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu terasa lepas dari tempatnya. Beberapa menit kemudian, Reza menghampirinya. Payung hitam di tangannya, senyum tenang di wajahnya. "Saya tidak bermaksud membuat Anda marah," katanya pelan. Nadia menggeleng. "Bukan marah, hanya tidak terbiasa ditelanjangi tanpa disentuh." Reza menatap langit. "Kadang kita baru bisa melihat diri sendiri saat ada yang memantulkannya kembali." "Dan kamu pikir kamu cermin itu?" tanya Nadia dengan nada setengah getir. "Bukan," jawabnya singkat. "Saya hanya seseorang yang pernah hancur, lalu belajar bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari kemenangan." Nadia menatapnya, mencoba mencari kesombongan di mata pria itu, tapi tidak menemukannya. Yang ada hanya ketenangan, semacam kedamaian yang terasa asing namun menenangkan. Mereka diam cukup lama, hanya suara hujan yang terdengar. Malamnya, Nadia pulang ke kamar. Ia membuka semua piagam dan medali, menatapnya satu persatu. Setiap benda itu seolah berbicara, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan tanya, apakah ini benar-benar kemenangan, atau hanya pelarian dari sesuatu yang belum selesai? Ia teringat ucapan Reza, tentang perang yang sudah selesai tapi enggan berhenti. Kalimat itu berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Di tengah keheningan malam, Nadia duduk di lantai, bersandar di dinding, menatap ke langit-langit sambil berbisik lirih. "Kalau semua ini bukan kekuatan, lalu apa yang sudah aku kejar selama ini?" Hujan di luar belum reda, dan di dalam hatinya, sebuah pintu kecil baru saja terbuka. Pintu yang akan memaksanya menatap luka yang selama ini ia tutupi dengan keras kepala. Namun saat itu, yang ia tahu hanya satu hal. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar tersentuh tanpa disentuh. Dan di dalam hening malam itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Sejak hari seminar itu, suasana di sekitar Nadia berubah. Tidak ada yang berani menegur langsung. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu telah mengusik jiwanya. Ia tetap datang ke latihan seperti biasa, tetap memberi instruksi dengan suara tegas, tetap terlihat kuat dari luar. Tapi tatapan matanya sudah tidak sama. Ada sesuatu yang redup, seperti api yang masih menyala tapi tertutup lapisan abu tebal. Setiap kali Nadia berdiri di depan para muridnya, pikirannya melayang pada pertanyaan Reza yang masih terngiang. "Apa kamu yakin kamu berdiri untuk menang, atau hanya karena takut terlihat kalah?" Pertanyaan itu menghantui, muncul setiap kali ia melihat dirinya di cermin ruang latihan.
Dulu, ia selalu melihat sosok tangguh yang tak terkalahkan. Tapi kini, bayangan itu seakan menatap balik dengan getir, seolah bertanya, "Kau berjuang untuk apa, Nadia?" Suatu sore, setelah semua murid pulang, Nadia duduk sendirian di tepi tatami. Lampu aula tinggal satu yang menyala, menyorot bayangan tubuhnya di lantai. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang entah datang dari mana. Tapi semakin ia menahan, semakin kuat tekanan itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia menangis. Tidak keras, hanya air mata yang jatuh tanpa suara, tapi cukup untuk membuat dada terasa ringan sekaligus perih. Dalam diam itu, kenangan lama datang menyelinap. Ia kembali ke masa beberapa tahun silam, masa ketika semua ini bermula. Waktu itu, Nadia masih berusia 21, atlet muda dengan semangat yang membara. Ia dilatih oleh seseorang yang sangat ia hormati, pelatih Haris, sosok yang baginya bukan sekadar pembimbing, tapi juga seperti ayah. Pelatih Haris selalu bilang, "Nadia, ingat kekuatan bukan soal otot, tapi soal hati. Kalau kamu berlatih untuk membuktikan sesuatu, kamu akan kelelahan. Tapi kalau kamu berlatih karena cinta, kamu akan terus bertahan." Kalimat itu dulu membuat Nadia tersenyum, tapi kemudian ia lupakan begitu saja. Semuanya berubah ketika menjelang kejuaraan nasional pertama. Nadia mengalami cedera parah di lututnya, cedera yang hampir memutuskan karirnya. Selama berbulan-bulan, ia berjuang sendirian di rumah sakit. Tak ada rekan tim yang menjenguk. Bahkan pelatih Haris pun menghilang tanpa kabar. Hari ketika ia kembali ke dojo dengan tongkat di tangan, ia mendengar kabar bahwa pelatih Haris telah menerima tawaran melatih di luar negeri, tanpa pamit, tanpa sepatah kata pun untuknya. Malam itu Nadia berdoa, dengan suara serak, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tidak membenci. Tapi yang tumbuh di dalam hatinya justru dinding setebal baja. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan lagi berharap pada siapapun, tidak akan lagi lemah di depan siapapun, dan tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain meninggalkannya dalam keadaan hancur. Itulah sebabnya ia berlatih lebih keras, menghapus rasa takut dengan disiplin, menutup luka dengan prestasi. Dan tanpa sadar, kesombongan lahir dari ketakutan yang disamarkan sebagai kepercayaan diri. Nadia mengusap air matanya yang tersisa, mencoba tersenyum pada bayangan dirinya. "Jadi ini alasannya ya, kenapa aku begitu keras?" Gumamnya lirih. "Aku cuma takut disakiti lagi." Tapi di balik pengakuan itu, muncul rasa aneh, seperti beban besar yang perlahan terangkat. Malam itu, ketika keluar dari aula, ia melihat Reza sedang berdiri di luar, memegang termos kecil. "Kamu masih di sini?" tanyanya, agak terkejut. Reza mengangguk, menyerahkan termos itu. "Kopi hangat. Saya tahu kamu belum makan malam." Nadia menerimanya, menatap uap yang naik perlahan. "Kamu tahu segalanya, ya?" katanya setengah mengejek, setengah berterima kasih. Reza tersenyum samar. "Tidak, saya cuma tahu, orang yang paling keras melawan dunia biasanya yang paling takut sendirian." Ucapan itu membuat Nadia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membantah. "Dulu saya punya seseorang yang saya hormati," katanya perlahan, suara gemetar. "Tapi dia pergi tanpa alasan. Sejak itu, saya pikir kalau saya jadi orang paling kuat, saya nggak akan kehilangan siapapun lagi." Reza mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada nasihat, tidak ada reaksi berlebihan. Hanya tatapan tenang yang membuat Nadia merasa aman untuk bicara. "Sekarang saya baru sadar. Mungkin selama ini saya cuma latihan untuk melupakan rasa ditinggalkan itu." Hening. Hanya suara jangkrik di kejauhan. Reza menatap tanah sejenak, lalu berkata pelan, "Rasa kehilangan itu nggak bisa dihapus dengan kekuatan, Nadia. Tapi bisa dipeluk dengan penerimaan. Kadang, kita harus belajar berdamai dengan masa lalu, bukan melawannya." Kata-kata itu masuk pelan, tapi menancap dalam. Nadia memejamkan mata, membiarkan uap kopi menyentuh wajahnya. Ia tak menjawab, tapi dalam diamnya ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan.
Saat Reza berpamitan dan melangkah pergi, Nadia memandangi punggungnya yang menjauh di bawah lampu jalan. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Bukan cinta, bukan pula ketertarikan. Lebih seperti rasa hangat dari seseorang yang tidak menuntut apa-apa, tapi membuatnya ingin membuka diri lagi. Ketika malam semakin larut, Nadia menatap langit, mencoba berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau pelatih dulu meninggalkan aku karena pilihannya, bisiknya. Mungkin sekarang aku harus belajar meninggalkan kesombongan ini karena pilihanku sendiri. Hujan rintik-rintik turun, menetes di bahunya. Tapi kali ini ia tidak berlari mencari tempat berteduh. Ia biarkan air itu jatuh, membasahi wajahnya seperti cuci dosa yang lama ia tunda. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia tidak merasa ingin melawan dunia. Ia hanya ingin tenang, walau untuk sebentar. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Untuk menemukan kekuatan sejati, ia harus berani menatap bayangan masa lalunya sendiri, bukan untuk menghapusnya, tapi untuk memaafkan. Dan langkah kecil malam itu, di bawah hujan, adalah awal dari keberanian itu. Setelah pertemuan di taman dengan Reza beberapa minggu lalu, Nadia mulai merasakan perubahan yang aneh di dalam dirinya. Ia tetap datang ke dojo setiap pagi, tetap mengajar dengan disiplin yang ketat, tetap tersenyum pada murid-muridnya, tapi ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Sesuatu yang membuatnya merasa rapuh. Sesuatu yang ia tak pernah bayangkan akan muncul di tengah kesibukan dan kesombongan yang selama ini ia bangun sebagai pelindung diri. Hari itu, latihan dimulai lebih awal dari biasanya. Nadia berdiri di tengah tatami, mata tajam memeriksa gerakan murid-muridnya. Namun, matanya sering melayang ke sudut aula, ke arah jendela di mana sinar matahari pagi menembus kaca, menyoroti debu-debu yang melayang di udara. Sesuatu tentang cahaya itu membuatnya terhenti sejenak. Ia merasakan hembusan napasnya berat, dada sesak, seolah ada perasaan yang menunggu untuk dilepaskan. Seorang murid lelaki muda melakukan gerakan yang salah, dan Nadia menatapnya dengan mata tajam. Namun, tidak seperti biasanya. Ia tidak segera menegur. Ia menahan diri, membiarkan murid itu menyadari kesalahannya sendiri. Hatinya bergetar saat melihat anak itu menundukkan kepala dengan malu. Nadia menyadari, ia sendiri juga sedang belajar menundukkan ego dan kerasnya hatinya. Setelah latihan usai, ia duduk sendirian di tepi tatami. Tangannya memegang gelas air, tapi pikirannya melayang ke wajah Reza yang tenang, suaranya yang hangat, dan senyumannya yang tak pernah menuntut. Ia menutup mata, membiarkan ingatan itu menyelimuti dirinya. Ia merasa tubuhnya lemah, tapi ada kedamaian yang aneh menyelimuti dada. Ia tidak ingin menangis, tapi air mata mulai menetes pelan, hangat, membasahi pipinya tanpa ia sadari. Nadia sadar, selama ini ia menutup diri dengan kesombongan, dengan disiplin, dengan rasa superior. Ia merasa kuat karena tidak membiarkan siapapun melihat luka di hatinya. Namun sekarang, di hadapan kenangan tentang Reza, ia merasa rapuh. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak boleh menangis atau takut. Kekuatan sejati, ia menyadari, adalah berani menerima kerentanan sendiri. Hari itu, setelah membersihkan dojo sendirian, Nadia berjalan ke balkon kecil di lantai atas. Angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma hujan yang akan turun sebentar lagi. Ia menarik napas panjang, membiarkan setiap helaannya membawa pergi sedikit demi sedikit beban yang selama ini ia pikul sendiri. Ia berbicara pada dirinya sendiri, lirih namun tegas. Nadia, kamu tidak harus selalu kuat. Kamu berhak lelah, berhak rapuh, dan berhak mengakui rasa takutmu. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kenangan manis dan perih bersatu menjadi satu pelajaran berharga. Rasa takut kehilangan, rasa rindu yang tak terucap, dan semua emosi yang ia pendam selama bertahun-tahun kini tidak lagi terasa menakutkan. Justru, rasa itu membuatnya merasa hidup. Beberapa malam kemudian, Nadia menulis di jurnalnya, mencatat perasaannya tanpa menahan kata. Ia menulis tentang ketakutan yang muncul setiap kali mengingat Reza, tentang kesepian yang tak pernah ia akui, dan tentang keinginan untuk mempercayai hati kembali. Kata demi kata mengalir,
seperti air yang menumpahkan semua ketegangan dan luka yang tersimpan. Saat menulis, ia merasakan kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Nadia mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi memarahi murid-muridnya terlalu keras. Ia mulai tersenyum lebih tulus, dan yang paling penting, ia mulai mendengarkan hatinya sendiri. Saat malam tiba, ia duduk di balkon, menatap langit gelap yang diterangi lampu kota, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Dalam kesunyian itu, ia berbisik pada Allah, "Terima kasih sudah memberiku kekuatan, tapi juga keberanian untuk lemah. Terima kasih telah menunjukkan bahwa menangis bukan tanda kalah, dan merasakan rindu bukan berarti lemah." Dan di sana, di balkon yang basah oleh hujan rintik-rintik yang mulai turun, Nadia tersenyum. Ia sadar bahwa meski hatinya masih menyimpan rasa yang tak terucap untuk Reza, ia sekarang berani menghadapi emosi itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi kali ini, ia tidak takut. Kali ini, ia siap untuk menghadapi diri sendiri, dan siap untuk menerima bahwa kerentanan adalah bagian dari kekuatan sejati. Hujan malam itu turun semakin deras, membasahi dojo dan balkon. Tapi Nadia tidak lari mencari tempat berteduh. Ia membiarkan tetesan air itu jatuh di wajahnya, membasuh semua beban dan luka lama. Dan di tengah hujan yang menenangkan itu, ia tersenyum, karena untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Bukan karena dunia mengakui kekuatannya, tapi karena ia sendiri mengakui keberanian hatinya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Nadia. Ia tidak lagi datang ke dojo hanya untuk melatih tubuhnya. Kini, setiap langkahnya terasa seperti latihan bagi hatinya sendiri. Rasa keras yang dulu membentuk dirinya perlahan melembut, meski tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali ia menatap tatami, kenangan tentang masa lalu masih muncul, tapi kini tidak lagi menguasainya. Ia mulai bisa menerima bahwa kekuatan bukan berarti menolak luka, melainkan menatapnya dengan kepala tegak. Reza semakin sering muncul dalam keseharian Nadia. Tidak pernah datang untuk menggurui, tidak juga untuk mendekat. Ia hanya muncul di waktu yang tepat, dengan cara yang tidak mengusik tapi selalu berarti. Kadang hanya dengan satu kalimat sederhana, seperti, "Jangan lupa istirahat." Atau, bahkan juara pun berhak lelah. Hal-hal kecil itu, entah mengapa, justru lebih menenangkan daripada tepuk tangan ratusan orang di podium. Ada ketenangan dalam cara Reza memandang dunia, dan secara perlahan, ketenangan itu mulai menular pada Nadia. Suatu sore, mereka duduk di taman kampus setelah sesi latihan selesai. Udara sore mengandung aroma tanah basah, sisa hujan siang tadi. Nadia menatap horizon, mencoba mengabaikan detak jantungnya yang terasa aneh setiap kali Reza berbicara. "Kamu tahu," kata Reza tanpa menoleh, "dalam setiap pertandingan, ada momen ketika lawan berhenti menyerang, bukan karena kalah, tapi karena menyadari tidak ada gunanya melawan. Kadang, yang perlu kita lakukan bukan mengalahkan, tapi berhenti berperang." Nadia terdiam. Kata-kata itu seperti mencerminkan isi pikirannya sendiri. "Dan kamu pikir aku sudah sampai di titik itu?" tanyanya pelan. Reza tersenyum, menatap ke depan. "Kamu sudah di jalan yang benar. Tapi berhenti berperang bukan berarti menyerah, Nadia. Itu berarti berdamai." Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia tahu, di balik setiap nasihat Reza, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kejujuran yang membuatnya tak mampu bersembunyi. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai mengubah cara mengajar murid-muridnya. Ia tidak lagi memarahi dengan nada tinggi ketika ada yang salah. Ia mulai mendengarkan alasan mereka, mulai memberi ruang bagi kesalahan untuk menjadi pelajaran. Ketika salah satu murid kecil menangis karena kalah di pertandingan internal, Nadia tidak menyuruhnya, "Kuat." Ia justru duduk di samping anak itu, mengusap bahunya, dan berkata, "Kalah itu bukan aib. Kadang, kalah adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh." Anak itu tersenyum di tengah air mata, dan entah kenapa, senyum kecil itu membuat Nadia merasa lebih juara daripada medali apapun yang pernah ia raih. Namun, di balik perubahan itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang ia takuti,
rasa nyaman yang terlalu dalam terhadap kehadiran Reza. Ia tahu, hatinya mulai bergerak ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap kali Reza datang membawa buku catatan atau berdiri di pojok aula dengan senyum tenang, Nadia merasa seperti ditelanjangi tanpa disentuh. Ia tidak ingin mengakui, tapi kehadiran Reza membuat benteng di dalam dirinya mulai retak. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin, berbicara dengan dirinya sendiri seperti yang dulu sering ia lakukan sebelum bertanding. Nadia, kamu kuat. Kamu nggak boleh tergantung sama siapapun, katanya dengan nada mantap. Tapi kali ini, suara itu terdengar goyah. Ia menatap bayangannya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat seorang perempuan yang tidak lagi menakutkan, melainkan manusiawi. Kalau aku membuka hati, apakah itu berarti aku lemah? Pikirnya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Reza datang membawa kabar kecil yang membuat suasana mereka berubah. Aku dapat tawaran untuk ikut proyek penelitian luar negeri. Hanya 6 bulan, mungkin lebih, katanya datar. Nadia menatapnya, mencoba tersenyum. Bagus dong, itu kesempatan besar. Tapi aku belum tahu, harus berangkat atau tidak. Kenapa ragu? Reza menatapnya lama, matanya lembut tapi serius. Karena mungkin ada sesuatu di sini yang belum selesai. Kalimat itu membuat dada Nadia sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, kalau ia menanyakan maksudnya, ia akan membuka sesuatu yang belum siap ia akui. Malamnya, Nadia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi wajah Reza, suara Reza, dan cara pria itu melihatnya tanpa menghakimi. Ia memandangi langit-langit kamar, lalu berbisik lirih pada Allah. Kalau ini bukan cinta, tolong tunjukkan aku apa artinya. Air mata menetes perlahan, tapi kali ini bukan karena luka. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang hangat dan menakutkan sekaligus. Hari-hari berikutnya terasa lambat. Reza masih datang, tapi kini setiap pertemuan terasa seperti hitungan mundur. Di tengah latihan, Nadia sering kehilangan fokus. Murid-muridnya mulai menyadari perubahan itu. Bu Nadia, kenapa sekarang senyumnya beda? Tanya salah satu murid kecil polos. Nadia hanya tertawa pelan, mengelus kepala anak itu. Mungkin karena sekarang Bu Guru belajar jadi manusia. Jawabnya. Dalam diam, ia sadar satu hal. Rasa yang tumbuh dalam dirinya bukan kelemahan, tapi bentuk kekuatan baru. Kekuatan untuk berani peduli, untuk berani kehilangan lagi, dan mungkin untuk berani mencintai. Namun di balik semua perubahan indah itu, ada bayangan yang terus menghantui pikirannya. Bayangan perpisahan. Ia tahu, cepat atau lambat, Reza akan pergi. Dan kali ini, tidak ada pelatih yang harus ia benci. Tidak ada luka yang bisa disalahkan. Yang ada hanya dirinya sendiri, dan rasa yang belum sempat ia ucapkan. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dan sinarnya jatuh di wajahnya, Nadia berdiri di tengah dojo yang sepi. Ia menatap ruang itu dengan pandangan lembut, lalu berkata lirih, seolah pada dirinya sendiri. Kalaupun dia pergi, semoga dia tahu, kali ini aku tidak menyesal pernah kalah. Dan di antara pantulan senja yang temaram itu, Nadia tahu, janji yang mulai terikat di hatinya bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang belajar percaya lagi, setelah sekian lama mengunci diri dari dunia. Hari itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit menggantung mendung, tapi belum menurunkan hujan. Di halaman dojo, daun-daun kering beterbangan terbawa angin sore, seperti menandai sesuatu yang akan berakhir. Nadia berdiri di tengah aula, menatap ruangan yang sudah begitu akrab baginya. Setiap sudut menyimpan kisah perjuangan, keringat, dan air mata. Tapi sore itu, semuanya terasa lain. Hening. Seolah tempat itu tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang bertarung, tanpa suara. Sejak Reza mengabarkan rencananya untuk berangkat ke luar negeri, hati Nadia tidak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba menutupinya dengan latihan, dengan kegiatan, dengan tawa palsu di depan murid-muridnya. Tapi begitu pintu dojo tertutup dan kesunyian datang, semuanya runtuh. Ia mulai menyadari, kepergian Reza bukan sekadar perpisahan biasa, melainkan ujian terbesar dalam hidupnya.
Beberapa kali Reza datang menemuinya, membicarakan rencana keberangkatannya. Tapi setiap kali mereka bertemu, percakapan itu selalu berhenti di tengah jalan. Ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Dinding yang dibangun oleh rasa takut untuk jujur. Nadia ingin mengatakan sesuatu, apapun yang bisa membuat Reza tahu bahwa keberadaannya berarti. Tapi bibirnya seolah disegel oleh gengsi dan ketakutan. Sore itu, Reza datang untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatannya minggu depan. Ia membawa 2 cangkir teh jahe dan duduk di sisi tatami. Masih latihan sendirian? Tanyanya pelan. Nadia tersenyum tipis. Sudah kebiasaan. Kadang kebiasaan itu justru bikin kita nggak sadar sedang menyiksa diri sendiri, jawab Reza lembut. Mereka terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara angin dari ventilasi dan bunyi halus tatami bergesek di bawah kaki Nadia yang tak bisa diam. Ia gelisah, tapi tidak tahu kenapa. Reza menatapnya. Pandangannya tenang seperti biasa. Kamu tahu, Nat, waktu pertama kali aku datang ke dojo ini, aku pikir kamu orang paling sombong yang pernah aku temui. Nadia tertawa kecil. Kamu nggak salah. Tapi ternyata kamu cuma perempuan yang terlalu sering ditinggalkan. Dan caramu melindungi diri adalah dengan jadi batu. Ucapan itu menghantam jantung Nadia tanpa ampun. Ia memalingkan wajah, tapi Reza tetap melanjutkan. Sekarang, aku lihat kamu mulai berubah. Bukan karena aku, tapi karena kamu akhirnya berani ngaca, berani berdamai sama masa lalu. Ia berhenti sejenak, menatap Nadia dengan mata yang lembut. Dan itu lebih kuat daripada semua jurus yang pernah kamu kuasai. Nadia menelan ludah, dadanya bergemuruh. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Suaranya serak. Reza tersenyum, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Karena aku tahu, besok-besok mungkin aku nggak bisa ngomong langsung kayak gini. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang masuk perlahan ke dada Nadia. Ia berusaha menahan air mata, tapi gagal. Kenapa kamu harus pergi? Akhirnya ia bertanya dengan nada rendah, hampir berbisik. Reza menatapnya dalam-dalam. Karena ada hal yang harus aku tuntaskan. Aku harus tahu, apakah aku benar-benar bisa menjadi seseorang yang pantas berdiri di samping orang sekuat kamu? Keheningan panjang menyusul setelahnya. Tidak ada yang berani memecahnya. Hanya suara jantung Nadia yang berdetak keras di telinganya. Ia ingin berteriak, ingin memintanya untuk tinggal. Tapi ada suara lain di dalam dirinya yang berkata, kalau kamu mencintai seseorang, jangan tahan dia. Doakan dia tumbuh, meski tanpa kamu. Reza berdiri, mengambil tasnya, dan berkata dengan nada ringan tapi bergetar. Aku akan berangkat minggu depan. Kalau kamu sempat, datanglah ke bandara. Tapi kalau enggak, aku paham. Nadia mengangguk tanpa menatapnya. Ia takut kalau pandangannya bertemu mata Reza, semua pertahanannya akan hancur. Begitu Reza pergi, Nadia terduduk di tengah ruangan. Tangannya menggenggam erat tali pinggang hitamnya, simbol dari semua perjuangan yang ia lewati selama bertahun-tahun. Tapi malam itu, benda itu tidak lagi terasa seperti lambang kemenangan. Lebih seperti pengingat bahwa selama ini ia berjuang sendirian. Ia menatap langit-langit dojo yang suram, lalu berbisik pelan. Allah, kalau aku harus kehilangan lagi, tolong ajarkan aku caranya ikhlas tanpa harus kehilangan semangatku. Air mata mengalir deras, membasahi pipi yang selama ini terlalu kuat untuk menangis. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat. Setiap kali Nadia mengajar, ia merasa seperti memainkan peran. Tawa murid-muridnya menjadi penghiburan sementara, tapi begitu mereka pulang, kesunyian kembali menelannya. Malam-malamnya diisi dengan doa yang panjang, bukan untuk meminta Reza tetap di sisinya, tapi agar hatinya kuat menanggung kemungkinan perpisahan. Satu malam sebelum keberangkatan Reza, Nadia datang ke dojo sendirian. Ia menyalakan satu lampu kecil di tengah ruangan, lalu berdiri dalam posisi siap bertarung. Namun kali ini, tidak ada lawan di hadapannya. Hanya bayangan dirinya sendiri di cermin besar di ujung aula. Ia menatap bayangan itu lama, lalu berkata lirih, kamu bukan musuhku lagi. Aku nggak mau melawan diriku sendiri.
Ia mulai bergerak perlahan, melakukan gerakan demi gerakan, bukan untuk melatih tubuhnya, tapi untuk mengembalikan tenang di hatinya. Setiap hentakan kaki, setiap tarikan napas, terasa seperti doa yang ia panjatkan tanpa kata. Sampai akhirnya ia berhenti di tengah tatami, menutup mata, dan tersenyum di antara air mata. Malam itu, Nadia sadar, pertarungan terberat dalam hidupnya bukanlah melawan lawan di atas ring, tapi melawan ketakutan untuk kehilangan. Dan di titik itu, ia mulai mengerti, mencintai seseorang bukan berarti harus memilikinya, tapi berani melepas tanpa rasa kalah. Ketika ia menunduk, setetes air mata jatuh ke lantai tatami, disusul helaan napas yang panjang. "Reza," bisiknya, "kalau besok aku nggak datang ke bandara, bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku ingin kamu pergi dengan hati yang tenang. Aku nggak mau jadi alasan kamu ragu." Dalam kesunyian malam itu, Nadia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia berdamai dengan dirinya sendiri. Ia telah memenangkan pertarungan tanpa arena, dan untuk pertama kalinya, kemenangan itu terasa paling tulus dalam hidupnya. Pagi itu, udara terasa aneh. Tidak terlalu panas, tidak juga dingin, tapi ada beban di setiap hembusan angin. Nadia menatap cermin di kamarnya. Matanya sembab, namun wajahnya tenang. Di ujung meja tergeletak tiket yang ia beli malam sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya melakukannya. Mungkin naluri, mungkin doa. Yang jelas, hatinya terus berbisik, "Pergilah, Nadia. Setidaknya sekali ini, jangan sembunyikan perasaanmu." Jam dinding menunjukkan pukul 7:15. Penerbangan Reza dijadwalkan pukul 9. Ia tahu waktu sudah sempit. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia tidak peduli apakah ia terlambat atau tidak. Ia hanya ingin mencoba. Ia mengambil jaket hitam dan menatap dojo dari jendela. Matahari baru menyinari atapnya, memantulkan cahaya lembut yang seperti ucapan perpisahan. Di perjalanan menuju bandara, pikirannya penuh kenangan. Tentang tatapan Reza yang tenang, tawa ringan di sela latihan, dan kata-kata terakhirnya di dojo. "Aku harus tahu apakah aku pantas berdiri di sampingmu." Nadia menggenggam erat tiket di tangannya, berusaha menenangkan degup jantung yang tidak karuan. "Kalaupun dia pergi, biarlah dia tahu aku pernah mencoba," gumamnya lirih. Mobil melaju menembus padatnya lalu lintas kota. Dari kaca jendela, Nadia melihat orang-orang dengan kehidupan masing-masing. Ada yang terburu-buru, ada yang santai, ada yang tersenyum di balik kesibukan. Tapi bagi Nadia, pagi itu terasa seperti pertaruhan terakhir antara hati dan logika. Selama ini, ia terbiasa melawan ketakutan dengan kekuatan. Tapi hari ini, ia ingin melawannya dengan keberanian untuk jujur. Sesampainya di bandara, suasana riuh. Orang-orang hilir mudik. Roda koper bergesekan di lantai. Pengumuman penerbangan bergema dari pengeras suara. Nadia berdiri di antara keramaian itu, tapi rasanya seperti sendirian. Ia menatap layar keberangkatan. Kuala Lumpur, Gate 5 boarding pukul 8.30. Jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 8.10. Tanpa pikir panjang, ia berlari. Sepatu latihan yang masih ia kenakan berbunyi cepat di lantai marmer. Nafasnya memburu. Setiap langkah seolah berkejaran dengan waktu. Ketika sampai di gate, petugas sudah bersiap menutup pintu. Nadia menahan napas, mencari sosok yang begitu ingin ia temui. Dan di antara kerumunan penumpang, ia melihat Reza. Berdiri di antrean terakhir, menenteng tas kecil, wajahnya tenang seperti biasa. "Reza!" panggil Nadia keras. Suaranya menggema di antara suara pengumuman. Beberapa orang menoleh, tapi ia tak peduli. Reza berhenti, menoleh ke arah suara itu. Matanya melebar kaget melihat siapa yang berdiri di sana. Nadia berjalan cepat menghampirinya. Dadanya naik turun karena berlari. Ketika akhirnya berdiri di depannya, tidak ada kata yang keluar selama beberapa detik. Hanya tatapan. Dua jiwa yang sudah lama bicara tanpa suara akhirnya bertemu di antara keramaian. "Aku pikir kamu gak akan datang," ucap Reza pelan. "Aku juga pikir begitu.
Jawab Nadia dengan senyum getir. Tapi entah kenapa, pagi ini hati aku nyuruh buat kesini. Hening. Hanya suara roda koper dan langkah kaki orang-orang di sekitar mereka. Aku nggak mau minta kamu buat batal berangkat. Lanjut Nadia. Suaranya bergetar. Aku cuma mau kamu tahu, selama ini aku bukan takut kalah, tapi takut kehilangan. Dan kamu datang bukan buat ngalahin aku, Reza, tapi buat ngajarin aku cara berdamai. Reza menatapnya lama. Ada kehangatan sekaligus kesedihan di sana. Nat, aku tahu, potong Nadia lembut. Kamu harus pergi. Aku paham. Tapi kalau nanti kamu ngerasa ragu di sana, ingat ada seseorang di sini yang akhirnya belajar jujur karena kamu. Reza terdiam. Ia meletakkan tasnya sebentar, lalu mengambil tangan Nadia, menggenggamnya erat. Aku nggak janji bisa cepat balik. Tapi aku janji satu hal, aku bakal pulang dalam versi terbaikku. Supaya kalau takdir kasih kita kesempatan lagi, aku nggak datang cuma buat nambah luka. Genggaman itu membuat Nadia ingin menangis lagi, tapi ia menahannya. Ia tahu, air mata kali ini bukan tanda lemah, tapi tanda syukur. Kalau begitu, katanya dengan suara pelan namun pasti, aku tunggu kamu. Bukan karena aku butuh kamu, tapi karena aku percaya sama proses ini. Reza tersenyum. Itu kalimat paling indah yang pernah aku dengar darimu. Mereka saling menatap satu sama lain, tanpa perlu janji mulu. Hanya keheningan yang dipenuhi keikhlasan. Ketika panggilan terakhir diumumkan, Reza melepas tangannya perlahan. Ia melangkah menuju gate, lalu berhenti sejenak, menoleh. Nat, panggilnya dari kejauhan. Nadia menatapnya dengan senyum tipis. Matanya basah tapi jernih. Pergi, Reza. Aku nggak akan menahan orang yang datang untuk bertumbuh. Reza menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum. Senyum yang menyimpan rasa terima kasih, kelegaan, dan janji yang tidak terucap. Ia melangkah masuk, menghilang di balik pintu keberangkatan. Nadia berdiri di sana cukup lama, membiarkan keramaian bandara lewat di sekitarnya. Semua terasa lambat, seperti dunia memberinya waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Terima kasih, Allah, bisiknya lirih. Aku nggak tahu apakah dia akan kembali, tapi aku tahu, aku sudah belajar apa itu ketulusan. Ia berjalan keluar bandara dengan langkah ringan. Tidak ada lagi beban di dadanya, hanya keheningan yang menenangkan. Langit di atas bandara mulai cerah, awan perlahan bergeser, membiarkan matahari menampakkan diri. Sinar hangat menyentuh wajahnya, seolah alam ikut memberi restu. Dan di tengah hiruk-pikuk orang yang datang dan pergi, Nadia sadar, hidup memang bukan soal menahan siapa yang ingin pergi, tapi bagaimana tetap utuh meski kehilangan. Cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menumbuhkan, bahkan ketika itu berarti merelakan. Langkahnya berhenti sejenak di pintu keluar. Ia menatap langit yang biru dan berbisik. Reza, terima kasih sudah datang dalam hidupku, walau sebentar. Karena lewat kamu, aku akhirnya tahu mencintai itu bukan tentang menang, tapi tentang berani kalah dengan lapang dada. Dan pagi itu, di bawah langit bandara yang mulai terang, Nadia melangkah pergi, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang akhirnya menang dalam pertarungan paling sunyi, melawan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah keberangkatan Reza, kampus kembali seperti biasa. Suasana dojo tidak lagi sama, kursi-kursi kosong di pojok aula, aroma tatami yang basah setelah latihan, semuanya terasa hampa. Nadia berdiri di tengah ruang latihan, menatap ke sekeliling dengan tatapan kosong, tapi damai. Ia sadar, hati yang dulu selalu bergejolak kini mulai menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada Reza di sisi, tidak ada suara lembut yang menenangkan, tapi entah bagaimana, kehadirannya masih terasa dalam setiap langkah yang ia ambil. Di luar, hujan sore mulai turun perlahan. Butiran air menetes dari daun pohon, membentuk genangan kecil di trotoar kampus. Nadia duduk di tepi tatami, memeluk lututnya, menatap jendela. Hatinya terasa campur aduk, sepi, rindu, tapi juga lega.
Ia mulai mengerti bahwa kehilangan bukan selalu berarti penderitaan. Terkadang, kehilangan mengajarkan kita untuk menemukan diri sendiri kembali. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai menulis jurnal yang lama ia tinggalkan. Setiap kata yang tertulis seakan menumpahkan semua emosi yang selama ini ia pendam. Tentang rasa takut kehilangan, tentang ketidakpastian masa depan, tentang bagaimana keberadaan Reza di hidupnya membuatnya berani membuka diri lagi. Ia menulis bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk menata hatinya sendiri. Ada kekuatan yang muncul dari kesunyian itu, kekuatan yang berbeda dari medali atau kemenangan di dojo. Sore itu, seorang murid kecil datang menghampirinya. "Bu Nadia, kenapa sekarang lebih sering tersenyum sendiri?" tanya si kecil polos. Nadia tersenyum tipis, menatap mata murid itu, lalu berkata, "Karena aku belajar bahwa kadang kita harus berdamai dengan hati sendiri sebelum bisa berdamai dengan dunia." Murid itu menatapnya heran, tapi senyum itu cukup untuk membuat Nadia tersentuh. Ia tersadar bahwa pelajaran yang paling berharga bukan hanya tentang teknik atau jurus, tapi tentang hati yang mampu berdiri tegak meski sepi. Malam hari, Nadia duduk di balkon kamarnya, menatap langit gelap yang diterangi lampu kota. Ia memikirkan Reza. Ia tidak menyesal bahwa pria itu pergi. Sebaliknya, ia bersyukur karena kepergian itu memaksanya belajar. Belajar untuk menghadapi kesepian, belajar untuk mempercayai diri sendiri, dan belajar bahwa cinta sejati tidak selalu hadir secara fisik. Kadang, cinta hadir sebagai keberanian untuk membiarkan orang yang kita sayangi tumbuh tanpa kita. Ia menutup mata, membayangkan Reza berada di tempat jauh, mungkin juga menatap langit malam yang sama. Ada rasa hangat yang muncul di dadanya, bukan rindu yang menyiksa, tapi tenang. Hati yang dulu rapuh kini mulai kuat, karena ia tahu bahwa cinta yang sejati tidak menuntut, tidak mengekang. Ia hanya memberi ruang. Beberapa hari kemudian, Nadia menemukan sebuah surat di kotak pos dojo. Tidak ada pengirim tercantum, hanya tulisan tangan yang rapi. Ia membuka perlahan. Kata-kata di dalam surat itu sederhana, namun membuat dadanya bergetar. "Nat, aku pergi bukan untuk menjauh. Aku pergi agar kita bisa tumbuh. Aku ingin kau tetap menjadi dirimu yang kuat, bukan karena aku di sisimu, tapi karena hatimu sendiri. Sampai aku kembali, ingat, kekuatanmu bukan hanya di tanganmu, tapi di hati yang berani menerima segala yang datang dan pergi." Nadia menatap surat itu, mata berkaca-kaca. Ia menempelkan surat itu di dada, merasakan setiap kata menyentuh hati yang sudah belajar berdamai. Ia tersenyum, bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena merasa utuh. Ia sadar bahwa meski Reza jauh, kehadirannya masih hidup dalam bentuk yang berbeda, sebagai pelajaran, sebagai kehangatan, sebagai pengingat bahwa ia bisa mencintai tanpa kehilangan jati diri. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai melatih murid-muridnya dengan cara yang lebih lembut namun tegas. Ia memberi mereka ruang untuk membuat kesalahan, memberi mereka kesempatan untuk tumbuh. Setiap kali seorang murid berhasil melewati tantangan, Nadia merasakan kebanggaan yang lebih dalam daripada kemenangan pribadinya dulu. Karena kini, ia tahu bahwa kemenangan terbesar bukan tentang medali atau juara, tapi tentang bagaimana hati tetap tegar dan tulus menghadapi hidup. Di malam yang sunyi, Nadia duduk kembali di balkon, memandangi bintang yang mulai muncul. Ia menutup mata, berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Kepergianmu mengajariku arti ketulusan, Reza. Dan aku siap menunggu, bukan karena aku butuh, tapi karena aku percaya bahwa setiap hal yang sejati akan kembali pada tempatnya." Malam itu, Nadia merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Sepi yang dulu menakutkan kini berubah menjadi teman, yang menuntunnya menemukan kekuatan dalam kesendirian. Ia tahu bahwa besok, ia akan bangun kembali, menghadap dunia dengan kepala tegak, hati lapang, dan semangat yang tidak tergoyahkan, karena ia telah menemukan bahwa keberanian terbesar adalah berdiri sendiri, tanpa kehilangan rasa cinta yang tulus. Dan di dalam kesunyian itu, Nadia tersenyum, sadar bahwa cinta dan kekuatan bisa hadir sekaligus, bahkan ketika orang yang kita sayangi jauh di mata, tapi dekat di hati. Beberapa bulan telah berlalu sejak keberangkatan Reza.
Nadia telah menemukan ritme baru dalam hidupnya. Setiap pagi ia datang ke dojo, mengajar murid-murid dengan senyum tulus, latihan dengan tekun, dan menulis di jurnalnya setiap malam. Kehidupannya terasa ringan, meski ada ruang kosong yang kadang masih terasa di dada. Ruang itu bukan lagi rasa kehilangan yang menusuk, melainkan kenangan yang membekas manis, pelajaran yang membentuknya menjadi versi lebih dewasa dari dirinya sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai menurun dan cahaya hangat menembus jendela dojo, Nadia tengah merapikan alat-alat latihan. Udara terasa tenang, hanya terdengar suara langkahnya sendiri dan bunyi tatami saat digesek sepatu. Tiba-tiba pintu terbuka perlahan, dan sosok yang tak ia duga muncul di ambang aula. Zah! Hatinya seketika berdetak lebih cepat. Nadia menatapnya, matanya membesar, bibirnya sedikit bergetar. Ia ingin berlari mendekat, tapi kaki seolah menempel di lantai. Reza tersenyum tipis. Langkahnya perlahan menuju ke tengah dojo. Nat, suaranya lembut namun pasti. Aku kembali. Nadia menelan ludah, dadanya sesak, tapi ada hangat yang merayap pelan di seluruh tubuhnya. Ia ingin menangis, ingin tertawa, ingin menjerit karena lega dan rindu yang menumpuk selama ini. Tapi ia menahannya. Mencoba tetap tegar. Kamu benar-benar kembali. Suaranya nyaris berbisik. Reza mengangguk, menatapnya dengan mata yang sama tenangnya seperti dulu. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih dalam. Aku tahu waktu jauh darimu mengajariku banyak hal. Tentang kesabaran, tentang cinta yang tulus, dan tentang kekuatanmu yang sebenarnya. Nadia menggeleng, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Reza tersenyum lagi. Kali ini lebih hangat. Tidak perlu. Aku hanya ingin kamu tahu. Selama ini aku menyesal kalau membuatmu merasa sepi. Tapi aku juga bersyukur. Karena dari jarak itu aku belajar menghargai apa yang sebenarnya penting. Senyum itu, tatapan itu, semuanya membuat Nadia merasa seperti seluruh bulan-bulan sepi dan rindu itu tiba-tiba menemukan jawaban. Ia menatap Reza, mengamati setiap detail wajahnya, setiap garis halus di sudut mata, setiap ekspresi lembut yang begitu akrab. Rasanya seperti mimpi. Gumam Nadia. Reza melangkah lebih dekat, perlahan, tanpa terburu-buru. Nat, aku tidak datang untuk mengambil alih hidupmu atau membuatmu tergantung padaku. Aku datang karena aku ingin kita bertemu lagi sebagai orang dewasa yang memahami arti ruang dan waktu. Dan aku ingin mencoba melangkah bersamamu, kalau kamu mau. Air mata menitik di pipi Nadia. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Air mata itu hangat, menenangkan, menandakan bahwa luka telah sembuh dan ruang hati yang dulu kosong kini siap diisi dengan sesuatu yang tulus. Reza, aku tidak tahu apakah aku siap, kata Nadia lirih. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin belajar lagi bersamamu. Bukan karena aku takut kehilanganmu, tapi karena aku percaya kita bisa saling menguatkan. Reza tersenyum lebar, meletakkan tangannya di bahu Nadia dengan lembut. Itu saja sudah cukup. Kita akan belajar bersama, langkah demi langkah, tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan. Hanya saling memahami dan memberi ruang untuk tumbuh. Mereka berdiri di tengah dojo, keheningan di sekitar mereka terasa begitu hangat. Cahaya senja menembus jendela, menyoroti dua sosok yang selama ini menapaki jalan masing-masing, dan kini bertemu lagi dengan hati yang lebih matang. Nadia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa aman yang lahir bukan dari ketergantungan, tapi dari kesadaran bahwa seseorang hadir bukan untuk menaklukkan, tapi untuk berjalan bersamanya. Beberapa saat mereka diam, hanya menatap satu sama lain. Dunia di luar dojo seakan berhenti. Tidak ada lalu lintas, tidak ada suara kota, hanya mereka dan keheningan yang mengisi ruang dengan kehangatan yang tak tergantikan. Akhirnya Nadia tersenyum, air mata masih tersisa di pipinya, tapi kali ini menambah cahaya di wajahnya. Aku siap, bisiknya. Reza mengangguk, senyumnya lebar namun lembut. Dan aku juga. Di tengah senja yang memudar perlahan menjadi malam, mereka berdiri berdampingan. Dua jiwa yang belajar arti kesabaran, kehilangan, dan cinta sejati.
Tidak ada janji muluk. Tidak ada pengorbanan berlebihan. Hanya dua hati yang siap melangkah bersama, saling menghargai ruang masing-masing, dan berani membuka diri tanpa takut terluka. Malam itu, dojo yang hening dipenuhi cahaya hangat dari lampu-lampu kecil, memantulkan bayangan mereka di tatami. Dua sosok itu tersenyum, sadar bahwa perjalanan panjang yang penuh luka dan rindu akhirnya menemukan ujung yang indah, pertemuan kembali yang tulus, di mana cinta tidak lagi tentang memiliki atau kehilangan, tetapi tentang memahami, menerima, dan berjalan bersama dalam ketulusan yang sesungguhnya. Nadia menarik napas panjang, menatap Reza, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa utuh. Dunia di luar bisa tetap gaduh, bisa tetap tak pasti, tapi di dojo kecil itu, di bawah cahaya senja, hatinya menemukan damai yang abadi. Dan di sanalah, di tengah tatami yang sakral bagi perjalanan hidupnya, Nadia tersadar, kemenangan sejati bukan di medali, bukan di panggung, tapi di hati yang berani mencintai dan berani berdamai dengan dirinya sendiri.